Oke, silakan kita kelas siapkan. Pemain silakan siapkan. Istaitu. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Doa seluruh badan. Abaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beserta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang beristiqomah di jalannya. Oke, anak-anak sekalian, di penggerak dulu ya. Kelas 5A. Kita penggerak dulu. Sekarang tanggal 8 September. Oke. Adam Al-Fatih, Adi Raja, Al-Farouk, Al-Khalifi, Alifa, Alika, Ayat, Halil, Macinta, Maisha, Syafiq, Nizar, Rafi, Satya Arya, Atala, Luki Bilal, Davi, Raihan, Raya, Humaira, Tania, Mas Agung,
Diandra, Adiba, Furqan. Ya. Oke, bagus sekalian. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Jadi silakan Humaira dan Adam bagikan buku cetaknya. Kita bagikan laki-lakinya dan ya satu. Perempuan kita silakan dudukkan. Oke, semua sudah dibagikan? Oke. Jadi materi kita pada hari itu tentang memecahkan masalah sehari-hari dengan logika. Jadi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan semuanya membuka halaman 3. Oke, halaman 3. Halaman 3. Oke. Sudah lihat semuanya? Oke. Silakan Adam dibaca dulu bagiannya. Sekarang soal tenang. Ketiga, kami duduk di bawah pohon apel. Kemudian tiba-tiba ada satu buah jatuh di kepalamu. Ada beberapa hal yang dapat digambarkan. Pertama, apel tersebut langsung dimakan, dikarenakan terlihat segar. Kedua, dibiarkan begitu saja atau yang terakhir muncul beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa apel jatuh dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas? Kedua, mengapa apel yang jatuh itu tegak lurus bukan melengkung atau terlempar? Tiga, apakah ada kecepatan tertentu apel itu jatuh? Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu cara berpikir logika. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan teman tadi, kira-kira jika ada apel yang jatuh dari atas, kira-kira apa yang dilakukan setelah itu? Apakah langsung dimakan atau dibiarkan atau muncul pertanyaan? Apakah kenapa di apel jatuh dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Pasti sudah ada tahu jawabannya toh? Karena ada gaya gravitasi. Bumi itu sudah dipecahkan oleh beberapa ahli. Jadi tujuan dari pembelajaran kita sama hari ini itu untuk bagaimana berpikir kritis. Jadi bukan hanya ketika apa pengertian dari ini, tapi melainkan daripada itu ada satu hal yang mau dicapai. Nah itu, coba dibuka halaman 4. Di sini kita sudah masuk ke materi konsep berpikir komputasional. Apa itu? Cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, misalkan di sini di halaman kelima ada permasalahan yaitu cara menyikat gigi. Nah, sebenarnya cara menyikat gigi itu sudah tahu, tapi kita mau buat langkah-langkahnya. Nah itu kita mau misalkan di sini posisi sikat gigi pada sudut 45 derajat terhadap garis busi. Begini, 45 toh. Kalau begini, masa bikin sikat gigi? Tidak mungkin toh. Makanya harus ada langkah-langkahnya. Nah, seperti yang dijelaskan di buku.
Nah, kemudian lakukan sikat gigi ke depan dan ke belakang secara lembut dan pendek. Sikat seluruh permukaan gigi yang luar, dalam yang digunakan untuk mengunyah. Bersihkan gigi di depan dengan miringkan sikat secara vertikal dari gosok ke atas ke bawah. Nah, tetapi pertanyaan yang muncul, bagaimana langkah-langkah yang tepat? Kira-kira bagaimana langkah yang tepat? Yang pertama, siapkan dulu alatnya. Kemudian, ya caranya. Apa caranya? Yang pertama, tuangkan odol. Kemudian, ya gosok. Kemudian kalau belum bersih, kira-kira apa dilakukan? Kalau belum bersih, pada saat kita lakukan dengan gigi, tapi belum bersih, apa yang dilakukan? Masuk untuk. Ya, disikat lagi lah. Kalau belum bersih, gini lagi. Kalau merasa nggak jadi. Seperti itu. Nah, di dalam berpikir komputer saudara ini ada 4 yang dipelajari. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, penyadaran pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Oke. Coba satu orang dulu, Atala, bacakan dulu pengertian dari dekomposisi. Halaman ke-6. Halaman 6. Ya. 1. Dekomposisi. Setiap orang, termasuk kamu, pasti pernah menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dapat terjadi selama kegiatan pembelajaran di sekolah atau ketika ibu memasak untuk makan malam. Setiap masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda, tergantung sikap kesulitannya. Berikut ini langkah-langkah dekomposisi masalah yang dapat kamu lakukan dalam hal membuat baik. Lanjut. A. Pertama, bagilah pekerjaan jadi beberapa langkah kecil. Ya. B. Kedua, gabungkan langkah yang mirip agar lebih cepat selesai. C. Ketiga, kerjakan satu persatu sampai semua selesai. Ya, jadi di situ ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Langkah kedua merebus dan menyeduh. Langkah ketiga menambah bahan dan menyajikan. Nah, jadi inti dari dekomposisi ini adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian. Nah, jadi di sini misalkan permasalahannya adalah bagaimana cara menyeduh sebuah teh. Nah, dan di sini di dalam buku ini membagi menjadi 3 agar lebih mudah. Yang pertama, persiapan alatnya, apa semua satu alatnya, misalkan apa ini, tempatnya dulu, baru airnya, apalagi ini, dan beberapa alat yang lainnya. Yang kedua, ini sudah mulai masuk merebus dan menyeduh. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah apa di sini, sendok, dan sebagainya. Yang ketiga, menambah bahan dan menyajikan. Seperti itu. Jadi ini adalah cara dekomposisi. Dan misalkan juga, jadi dekomposisi ini bukan hanya seperti ini. Misalkan ketika kita mau mengerjakan, misalkan semua yang di sini harus membersihkan ruangan kelas ini. Bagaimana kira-kira menurut Tak agar cepat selesai? Menggunakan ini, rumus dekomposisi. Kira-kira bagaimana caranya supaya bisa cepat selesai? Ya, membagi tugas. Misalkan ada yang menyapu, kemudian ngepel, apalagi debu, bersihkan jendela. Nah, seperti itu. Seperti itu cara berpikir dekomposisi. Membagi tugas-tugas supaya agar lebih mudah dikerja. Misalkan kalau satu orang saja yang kerjakan ini kelas, maka pasti akan terasa capek, lama, apalagi. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, kita masuk ke materi yang kedua, itu pengenalan pola. Nah, ini pengenalan pola adalah mengenal untuk menemukan aneka ragam elemen beserta dengan atribut atau informasi yang terkait dengannya. Berikut ini contoh penerapan pengenalan pola dalam menyusun kelereng dalam 3 wadah pola yang sama. Nah, coba lihat di halaman 9. Lihat di situ. Lihat di situ ya. Semua. Nah, di situ kan ada beberapa kelereng. Yang sebelah kiri itu, itu kan yang sebelah kiri itu kelereng yang belum rapi atau masuk acak. Nah, makanya kita mau kenalkan polanya di situ ya. Jadi itu sudah ada jawabannya di sebelah. Mulai dari bentuk piramid apa ini kalau begini? Piramid terbalik tak? Mulai dari 3, 2, 1. Seperti itu dalam polanya. Nanti kita akan praktek bersama-sama di atas. Jadi satu nanti maju, oke? Nah, pengenalan pola. Nanti kita akan bermain games. Oke. Ya sama juga kalau pengenalan pola. Kalau mau apa lagi namanya? Misalkan kita mau bedakan antara, misalkan begini. Kira-kira hewan kepiting warnanya apa? Kira-kira? Merah. Nah, merah. Kalau buah pisang apa kira-kira? Kuning. Kalau buaya? Hijau. Kalau apa lagi? Ya? Nah, jadi kalau beruang warnanya apa? Nah, banyak warnanya. Ada warna putih, ada warna coklat, ada warna hitam. Nah, itu. Cara menyelesaikan masalahnya adalah kita mau bandingkan, misalkan juga dari segi ukuran. Misalkan ukuran hewan-hewan. Misalkan hewan kecil termasuk hewan apa itu? Paling kecil. Ya, semut, apa lagi? Apa? Nyamuk, lebah, lalat. Kalau yang sedang? Ya, kucing, ajaib, kelinci, apa lagi? Kalau hewan yang besar? Sapi, gajah, beruang. Inti dari pengenalan pola adalah kita mau membandingkan. Jadi bisa jadi dari warna, ukuran, atau jenis. Itu inti dari pengenalan pola. Yang ketiga sebelum kita praktek, ada namanya atraksi. Nah, coba Davi, coba yang atraksi. Halaman 10. Sekarang suara atraksi. Dulu ya, dulu. Sesuatu yang betul. Lanjut. Informasi penting dalam kehidupan. Otak kita sebenarnya sudah sering melakukan ini tanpa kita sadari. Tetapi kita perlu terus perhatinya supaya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Oke, sudah. Nah, jadi inti dari atraksi adalah menemukan informasi penting dan membuang informasi yang tidak penting. Misalkan di sini ada permasalahan di halaman 11. Nah, di situ ketika menghitung luas sisi yang kuning dengan metode atraksi, maka kalian hanya fokus ke yang warna kuning saja. Jangan lagi menghitung semua. Misalkan ada sebuah apa di sini? Apa namanya ini? Rubik. Dan misalkan Pak Guru, silakan hitung balok dari Rubik yang berwarna kuning. Jadi cukup saja yang berwarna kuning yang
dihitung. Jadi tidak perlu lagi dihitung warna merah. Pak Guru, kalau warna merah ini ukuran baloknya ada 10. Jadi jangan itu. Jadi fokus sama hal penting yang dipertanyakan seperti itu. Misalkan balok warna kuning ada berapa kira-kira? Berapa situ? Ya 9. Seperti itu. Jadi fokus sama hal-hal yang penting saja. Misalkan juga kalau mau disuruh merangkum, jadi biasanya ada informasi dari gurunya, oke, silakan merangkum hal-hal yang penting saja. Berarti hal-hal yang penting saja, misalkan dari pengertiannya aja, contohnya saja. Contohnya, Jamin semua ambil contoh. Jadi beberapa contoh saja. Seperti itu. Itu ini dari abstraksi. Nah, dan yang terakhir, coba bacakan apa lagi ya? Aisyah, oke. Algoritma. Algoritma merupakan penyelesaian masalah dengan cara berpikir menggunakan langkah-langkah yang urut dan sistematis. Algoritma berfungsi untuk menyelesaikan masalah dengan membuat tahapan demi tahapan. Algoritma dapat dirancang menggunakan pola-pola tertentu yang sudah ada, seperti template atau langkah standar. Oke, jadi inti dari algoritma adalah menggunakan langkah-langkah yang urut dan sistematis. Ini sebenarnya sudah dipelajari sebenarnya. Misalkan tadi sikat gigi. Jadi kita mengurutkan langkah-langkahnya tetapi dengan sebuah tulisan. Nah, begitupun dengan yang di sebelahnya. Misalkan kita mau pesan ojek online. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan permasalahannya? Nah, apa kira-kira yang disiapkan pertama? Siapkan. Nah, kemudian apa? Ya, buka aplikasinya dulu. Kemudian apa? Nah, kemudian langsung klik pesan. Kemudian sudah nih, kalau sudah ada apa yang sisa dibayar. Oke, sekarang siapkan bukunya. Siapkan dulu bukunya. Jadi minta tolong Pak Guru, silakan cari permasalahan yang menurut Jamin yang susah-susah. Kemudian permasalahan jadi besar hari ya. Kemudian kita algoritmakan. Jadi susun ke langkah-langkahnya. Misalkan tadi cara menyikat gigi. Nah, apa yang pertama disiapkan? Jadi silakan. Iya. Apa ya terus? Jamin lah yang contoh yang tadi. Satu saja. Satu permasalahan. Misalkan mau apa lagi? Kalau mau ikat tali sepatu bagaimana caranya? Oh iya, mandi juga boleh. Apa? Apa? Jadi tidak betul. Asal jangan bilang ya begitu. Ya, apa? Tutorial kurang lebihnya algoritma itu semacam tutorial, tetapi dalam bentuk tulisan. Oke, silakan kerjakan. Ya, Jamin. Ya, Jamin tulis. Langsung saja praktekkan, tuliskan. Pikirkan dulu masalah apa, kemudian algoritmakan. Ya, oke. Cara kerjanya itu kurang lebih seperti di halaman mana itu? Halaman 12. Mulai. Apa kira-kira lu? Langkah pertama apa? Apa? Ini belum jauh sembarangan. Oke. Ya. Cara-cara apa? Kira-kira yang masalah kehidupan sehari-hari tak? Bagaimana caranya? Atau kalau yang suka main game, boleh. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kira-kira bagaimana masalah apa? Apa masalah apa? Nah, boleh. Ya, masalah atau lain-lain bagaimana caranya? Apa yang satu pertama? Apa lagi? Mobil aja apa satu pertama? Bagaimana caranya? Apa kira-kira? Ya, oke, mantap ini. Sudah mulai cara menggoreng. Goreng tempe bagaimana maksudnya itu? Bisa di
Ya boleh. Pak, kalau kegiatan bisa di Boleh kelihatan. Apa? Ya ya. Apa yang kamu siapkan? Kemudian apa? Kemudian apa? Ya bisa. Semua bisa. Yang penting selesaikan dengan cara algoritma. Coba kita coba. Nah, selesaikan itu masalah apa? Apa masalah apa? Nah, mau yang jangan mau. Nah, misalnya begini. Tidak ada lampu. Kira-kira mau apa? So, cari solusinya. Bisa juga. Bisa semua. Tentukan dulu masalahnya, baru cari solusinya, baru tulis langkah-langkahnya. Iya. Mantap. Apa kira-kira masalah apa? Masalah kehidupan sehari-hari. Misalkan cara menyikat gigi. Ya, apa yang pertama siapkan? Tulis. Kemudian cara menyikat gigi atau cara bermain game misalkan. Ya. Misalkan apa masalah dulu? Itu dulu masalah apa? Atau cara memakai pakaian sekolah, ya, misalkan. Terserah masalah apa dulu? Skuter apa? Skuter bagaimana? Nah, itu saja. Oke. Ya. Apa sebelum? Coba. Oke, boleh. Tapi cara apa ini? Cara apa?
chat teman. Weh. Bisa. Apa yang pertama? Buka WhatsApp, cari namanya di keyboard sudah. Buka. Sambil ya. Kalau coba cek di rumahnya Pak Guru, video di belakang, jangan dulu juga. Kerja di sini, jalan Pak. Jalan di berapa menit di sini? Oke, 31 menit. Sudahkah? Sudah. Nanti perwakilan beberapa orang saya tunjuk nak. Bacakan. Oke.
Iya kak. Enggak. Itu bang. Lagi 4 menit, Pak. 3 menit. Oke, semua. Sudah pindah sama. Bagus tuh bukan nih. Siap-siap ya. Muncul di atas. Bang, tiga kali. Nanti kamu mau apa? Oke, sebentar lagi. Oke. Nah, siap-siap ya. Bang, siap-siap. Siap banget. Satu. Satu, dua, tiga. Oke, konsentrasi. Silakan dibacakan judulnya dan bacakan langkah-langkahnya. Yes, nggak boleh ribut ya. Tutorial memasak pisang goreng. Wih. Langkah pertama menyiapkan bahan yang diperlukan. Langkah kedua menyiapkan adonan pisang. Langkah ketiga taruh minyak goreng. Goreng.
Ya, cocok. Wih, dulu. Ulang. Ingatkan. Yang sebelum mengupas. Taruh minyak goreng di atas wajan. Oh, belum sekian loh. Belum juga. Ya, belum kesekian. Oke. Oh, sudah tadi. Sampai matang. Oh, oke. Tepuk tangan untuk karya. Oh, terus tadi payah dari payah. Terus tadi mata dorong. Oke, sudah berapa menit? Oke, bonus pada itu sama. Bahasa saya 1, 2, 3. Oh, balik. Apa satu? Oke. Sisa 1 orang nanti sudah ini. Oke. Soal ular. Oke, silakan. Kasih keras, Pak. Oke, kasih keras. Biasanya keras. Kasih keras orang. Oke. Apa? Cara membuka apa itu? Tiur apa tiur? Tiur. Oh ya. Ah begitu. Kasih apa dia kasih. Nah, cara. Oh ya, apa? Gimana itu? Oke, kasih keras suara. Kasih apa? Oh ya, tahu minggu ini mantap. Pertama, selesaikan misi paling. Oke, kemudian oh, jam apa namanya ini? Oh, cocok. Oke, tepuk tangan untuk kali ini. Belum tahu tapi setidaknya sudah dengar caranya. Terakhir. Semua dari yang lain. Kedua, masukkan beras ke dalam beras cooker. Lalu nyalakan beras cookernya. Jadi tahu kayu. Melupain. Oke, lanjut. Tunggu hingga matang, lalu setelah matang sajikan di atas piring. Oke, tepuk tangan untuk kamera. Jadi, sebagai kesimpulan, ada yang mau apa itu berpikir komputasional. Nggak tahu. Cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi inti dari rumus adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari kita. Oke, untuk yang habis sekarang mungkin cukup saja untuk hari ini. Semoga kita bertemu di pagar berikutnya. Oke, kita kelas silakan disiapkan. Oke.